Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau yang kita dapat mengenal betapa rahmatan dan alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada suatu kali ini kita akan melihat pasal pembahasan berikutnya, faslun fil hadri amma yashbihu anillahi ta'ala. Pasal pembahasan tentang adanya hardikan dari Allah bagi siapa saja yang kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menemukan banyak ayat Al-Qur'an yang mana Allah di dalam ayat-ayat tersebut menyindir atau bahkan menegur orang-orang yang dengan aktivitas kesehariannya, dengan kehidupan dunia itu membuat dia lupa kepada Allah. Di antaranya Allah atau Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat At-Taghabun ayat 14. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian atau lebih tepatnya pasangan hidup kalian, bagi laki-laki istri dan bagi seorang perempuan suami, wa auladukum, begitu juga anak-anak kalian, aduwwan lakum fahdharuhum, dalam kondisi tertentu bisa bahkan menjadi musuh kita. Ayat ini harus hati-hati betul kita baca karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lain justru mengatakan sebaliknya. Pasangan kita itu bahkan bisa menjadi penutup dari kerumahan kita selama ini. Maka misalnya ada ayat yang berbunyi kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Jadi istri kita itu yang membuat kita menjadi sempurna dalam menjalankan perintah Allah. Buktinya Allah memuji ya, pasangan hidup kita itu dengan mengatakan mereka adalah pakaian bagi kita dan juga kita bisa menjadi pakaian bagi mereka. Atau ayat yang sering dikutip oleh Pak KUA, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Termasuk dari ayat-ayatnya Allah ya, dari tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita itu berpasangan supaya kita kemudian dengan pasangan kita itu bahagia. Salah satu tujuan beragama ini kan mengantarkan kita
menjadi umat yang bahagia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal tertentu pasangan, anak itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah. Namun dalam keadaan yang lain, justru pasangan dan anak ini menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya Allah mengingatkan itu dalam surat Al-Ghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, ada di antara pasangan-pasangan kalian, ya, wa auladikum, dan juga anak-anak kalian, aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian, fahdaruhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Nah, bahkan ini kejadian bisa kita lihat sendiri dalam kehidupan para nabinya Allah. Ya, bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam punya masalah dalam membangun hubungan dengan anaknya, ya, sampai ada anak Nabiullah Nuh itu salah satunya kufur kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, ini contoh di mana anak dalam kondisi tertentu bisa menjadi musuh bagi kita. Sampai-sampai karena sifat seorang bapak yang tak rela membiarkan anaknya berazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh minta anaknya itu untuk naik ke kapalnya. Maka yarkab ma'na wa la takum ma'al kafirin. Anakku, janganlah sombong, janganlah kufur, ayo mari naik ke atas bahteraku, dan niscaya kamu akan selamat. Tapi dengan jumawa, dengan angkuh, anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dan saya tidak butuh bantuan Anda, jawab anaknya Nabiullah Nuh. Saya akan cari gunung yang naik ke atas gunung itu saya selamat dari terjangan ombak air. Nah, Nabiullah Nuh bilang, qala la asima al-yawma min amrillah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan ini azab, tidak ada yang bisa selamat dari azabnya Allah. Tapi tidak dengar. Jika cerita dimakan sama banjir bandang, Nabi Nuh enggak tega, masa anaknya disiksa seperti itu sama Allah. Sehingga setelah peristiwa itu terjadi, Nabi Nuh menajak sama Allah. Waqala Nuh rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu bahagian daripada diriku. Wa inna wa'daka al-haqq, janjimu itu tepat, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sebaik-baiknya hakim yang memberikan keputusan dalam kehidupan manusia. Nah, untuk yang terakhir ini kayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang senang dengan munajatnya Nabiullah Nuh, sehingga Nabiullah Nuh dikritik sama Allah. Qala Nuh innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Nuh, putramu itu bukan bahagian daripadamu, karena dia sudah melakukan amalan-amalan yang gak soleh. Kufur kepada Allah itu bagaimana mungkin kita bisa mengkategorikannya sebagai amal soleh? Ya, tapi itu amal yang gak soleh. Ya, maka itu Bapak Ibu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita itu bisa menjadi musuh kita, ya, dalam hal iman. Begitu juga dulu di masa Rasulullah SAW itu ada beberapa orang sahabat Nabi masuk Islam sedangkan bapaknya masih dalam keadaan kafir. Misalnya Walid itu musuh betul dengan Nabi Muhammad. Tapi ya Nabi Muhammad tidak balas memusuhi Walid. Bahkan Walid itu didoakan sama Nabi, inni arju ayyakuna min aslabihi man yatawalla. Saya berharap kelak di balik tulang subuh mereka ada orang yang mau beriman kepada itu. Dan ternyata betul, Walid punya putra namanya Khalid. Khalid kelak beriman kepada Rasulullah, bahkan menjadi panglima perangnya Nabi. Ya, dalam satu peperangan dia berhadapan langsung dengan bapaknya, gitu ya. Nah, atau juga istri kita atau suami kita, bagi ibu-ibu
pasangan hidup kita. Contohnya kalau dalam Al-Quran Nabi Lut alaihissalam berdakwah di jalan agama Allah, tapi ternyata yang menjadi penentang beliau itu sekamar dengan beliau, istrinya sendiri. Maka pada saat Allah minta Nabi Lut alaihissalam keluar dari kota Sodom, yang gak boleh diajak itu salah satunya adalah istri beliau. Allah bilang itu illa ajuzan fil ghabirin, yang gak boleh ikut dengan kelompokmu itu seorang wanita tua, maksudnya istri daripada Nabi Lut alaihissalam sendiri, illa ajuzan fil ghabirin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang seperti ini banyak muncul dalam Al-Quran. Misalnya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, innama amwalukum wa auladukum fitnatun fahdharuhum. Ya, boleh jadi harta yang kalian miliki atau anak yang kalian miliki menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kalian, fahdharuhum. Maka berhati-hatilah dalam mengelola harta ataupun dalam mendidik anak kita itu. Peringatan dari Allah. Atau di dalam surat At-Taubah lebih keras lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapak mereka in kana aba'ukum wa abna'ukum, dan anak-anak mereka, kemudian wa auladukum, anak-anak mereka, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, saudara-saudara mereka, wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi. Nah, itu peringatan keras sekali dari Allah. Jika anak kalian, jika bapak kalian, jika saudara kalian, jika istri kalian, jika keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, atau harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau perdagangan yang kalian khawatir betul rugi dalam dagang itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, hal-hal tersebut lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, kata Rasul, maka tunggu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala datang memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bukannya dilarang ya untuk mencari dunia, bahkan perintah Allah itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Namun sikap kita kepada akhirat itu jangan pernah lupa, wala tansa nasibaka minhu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan kepada kita dalam kehidupan akhirat. Tapi dalam kehidupan dunia ini, wala tansa nasibaka minhu, jangan pernah lupakan bahagia kita dalam kehidupan dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemampuan kita yang berkompromi dengan kepentingan dunia dan akhirat kita menjadi begitu penting. Pada saat kita gagal kompromi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegur kita. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur banyak sekali, dibuat kita sakit. Begitu kita sakit, membuat kita ingat kepada Allah. Itu kan. Kadang-kadang Bapak Ibu yang membuat kita lupa kepada Allah sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Seringnya manusia lupa kepada Allah itu karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka untuk membuat balik manusia ini ingat kepada Allah, nikmat itu ditarik. Ini terus terang Bapak Ibu, kita ini lebih banyak ingat Allah pada saat akses kepada keuangan sedikit dibandingkan akses kepada keuangan banyak. Saat kita masih kerja, punya gaji sana sini, pemasukan sana sini, itu boleh jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang ya. Tapi pada saat sumber-sumber ekonomi itu sudah terbatas, nah di situ kita mulai ingat. Maknanya apa? Kadang-kadang nikmat yang banyak itu bisa membuat kita lupa kepada Allah.
juga orang punya kesehatan, dia merasa nggak akan sakit dalam kondisi apapun. Nah, orang seperti ini juga bisa membuat dia lupa kepada Allah. Diujilah sama Allah, diberikan sakit, kesehatannya ditarik, mahkotanya ditarik sama Allah. Kesehatan itu kan mahkota, tapi kita yang sehat ini gak akan sadar. Yang sadarnya adalah orang yang sakit. Rasulullah bilang dalam satu hadis, al-asihatu tajun ala ru'usi kulli ru'asa ala ra'si kulli usaha la ya'tamura ila mardah. Kesehatan itu mahkota yang diletakkan sama Allah di atas kepala semua manusia, di atas semua kepala orang yang sehat, tapi nggak sadar terhadap mahkota itu kecuali orang yang sakit. Baru kita sakit sadar, wah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ambil nikmat sehat. Maka pada saat itu kita beringat kepada Allah. Itu cara Allah sebenarnya membuat kita kemudian kembali ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu diuji dengan kemiskinan, jadi orang yang soleh, taat betul kalau itu dengan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Qarun itu termasuk umat yang setia daripada umatnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu dahulunya termasuk umat Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi suatu hari kaya-kayanya dia gak sabar lagi dalam keadaan payah itu, sehingga mendatangi Nabiullah Musa, minta didoakan. Nabiullah Musa mendoakannya, sehingga jadilah kaya raya. Qarun itu jadi kaya raya, lupa sama Allah. Puncak lupanya Qarun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saat ditanya oleh masyarakat banyak, apa resep kok Qarun bisa jadi kaya raya? Saat itu Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya seperti ini karena ilmu yang saya miliki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, murka terhadap sombongan Qarun. Maka dalam ayat berikutnya Allah menceritakan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Qarun pun ditenggelamkan dengan hartanya ke dalam perut bumi sama Allah. Wa ma kana min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada satupun kelompok yang sanggup menyelamatkan Qarun dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali ya ayat Al-Quran, hadis Nabi ataupun cerita-cerita orang terdahulu bagaimana mereka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala azab saat mereka lupa kepada Allah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Munafiqun ayat 9, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga di dalam surat An-Nur ayat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Jadi orang yang benar itu seperti apa? Orang yang beraktivitas dunianya itu, baik dia dagang maupun dia kerja di kantoran ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya, tidak membuat sama sekali dia lupa kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beda betul Bapak Ibu dengan Nabiullah Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad bahkan di dalam cerita hadis sampai beliau tidur pun ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan populer sekali dalam hadis itu saat beliau atau Nabiullah Muhammad SAW ditanya sama orang Yahudi, pada saat itu bagaimana ciri para nabi. Salah satu jawabannya Nabi Muhammad apa? Setiap nabi mulai dari Nabiullah Adam sampai diri Nabi Muhammad, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Kalau tidur itu yang terpejam
dua matanya saja, tapi qalbunya tidak pernah berhenti dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri Nabi semua. Kalau kita lupa itu umat akhir zaman apalagi, bahkan dalam saat ibadah pun gak ingat Allah. Sholat, memang sholat mulut komat kami baca Al-Fatihah, tapi apakah kalau punya ingat Allah? Belum tentu. Ya, zikir berapa kali? 1000. Hitung-hitungan, ada yang pakai jari, ada yang pakai alat bantu, ada yang pakai tasbih 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalbunya sebenarnya ingat yang lain. Itu kita umat akhir zaman. Tapi Nabi Muhammad tidak gitu. Semua hidupnya itu pasti ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai di dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim mengutip suatu hadis dalam Sahih Muslim. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya gampangan, mudahan. Dimanapun beliau berbaring pasti terlelap. Cerita Imam Ibnu Qayyim, kadang-kadang Nabi Muhammad itu bisa tidur di atas tikar, atau bahkan nyenyak kalau tidur juga tanpa tikar di atas lantai seperti itu, nyenyak juga di atas tanah, atau kadang-kadang di atas rumah-rumah, sehingga pada saat beliau bangun nampak bentuk-bentuk lepak rumah di pipi beliau. Namun juga kadang-kadang beliau tidur di atas kasur. Nah, kalau tidur di atas kasur, beliau itu ada lifah. Lifah itu semacam spring, kain yang diletakkan di atas kasur beliau, dan biasanya itu dilipat menjadi dua bagian oleh Nabi Muhammad. Jadi kasur itu dibentangkan spring di atasnya, dan itu beliau lipat dua bagian. Suatu hari pada saat beliau ingin berbaring, ternyata lifah beliau itu, spring beliau itu dilipat oleh istrinya menjadi 4 bagian, jadi lebih tebal, lipatannya 4 bagian. Kemudian Rasulullah SAW bilang sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Rudduhu ila halatihil ula." Tolong balikan spray saya itu seperti yang lama-lama, jangan 4 lipatan, cukup 2 saja. Fa inna dzalika mana'ani min shalatin lail. Karena spray yang 4 lipatan itu boleh jadi membuat saya lupa untuk bangun malam mengerjakan sholat malam. Kalau kita itu cari ya tempat tidur yang paling nyaman, yang bisa lewat ibadah sholat malamnya. Tapi kalau Rasulullah ada fasilitas yang nyaman, beliau minta untuk dikembalikan seperti sedia kala. Khawatirnya beliau nggak terbangun malam itu gara-gara spray tadi. Nah, begitu juga misalnya di dalam hadis Muslim ada cerita dari Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah, anak pamannya Nabi. Ya, Abbas itu pamannya Rasulullah, meskipun usianya lebih muda daripada Rasul. Kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, itu punya 12 orang putra. Yang ke-10 itu bapaknya Nabi, Abdullah. Ke-11 pamannya Nabi, Hamzah. Usianya itu sebaya dengan Nabi Hamzah. Tuaan Hamzah bulan, ya. Ada riwayat mengatakan tuaan Hamzah itu sekitar 3 atau 6 bulan, tapi dalam tahun yang sama lahirnya. Kemudian setelah Hamzah, Abdul Muttalib masih punya anak satu lagi namanya Abbas. Dan Abbas ini usianya lebih muda daripada Nabi Muhammad sekitar 10 tahunan, muda sekali. Tapi itu Habijah, Nabi Muhammad tetap panggil beliau paman. Maka anaknya ini adalah sepupunya Rasulullah. Pada saat Nabi Muhammad berdakwah jadi Nabi, Abbas ini masih kecil, meskipun sepupu beliau kecil. Wafatnya Rasulullah, Abbas itu usianya 16 tahun. Ya, jadi tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad wafat dalam umur 63 tahun. Abbas ini masih siwarus sahabat Nabi yang kecil usianya atau muda usianya, masih 16 tahun. Jadi Bapak Ibu, suatu hari Abbas ini minta izin. Kebetulan Abbas ini punya bibi, punya makcik ya dari ibunya, yang juga kebetulan istrinya Nabi Muhammad, Maimunah. Jadi itu tradisinya orang Arab dari dulu, yang kawin
dengan sama-sama keluarga ya. Nabi Muhammad sendiri kan sama Khadijah binti Khuwailid itu masih keluarga. Kalau Nabi Muhammad dari Abdul Manaf, jadi ada kakek Nabi namanya Qusay. Qusay itu punya anak dua, satu Abdul Manaf punya anak Abdul Muttalib punya anak Abdullah punya anak Muhammad. Satu lagi Abdul Musa itu punya anak Haram punya anak Khuwailid punya anak Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad. Jadi masih saudara itu, Nabi Muhammad dengan Khadijah itu masih saudara. Itu tradisinya orang Arab. Maka kalau sekarang Said itu cari sama-sama Said dan Syarifah jangan heran. Memang sudah dari dulu seperti itu. Bukan kayak kita, apalagi orang Padang itu kan perantau, sama siapa aja boleh. Kalau perantau kan gitu, tapi kalau orang Arab ya tradisinya seperti itu. Jadi diceritakan sama Abbas, ya, ini cerita ada di dalam Sahih Muslim. An-Nahu bata inda khalatihi Maimunah. Satu hari beliau ingin tinggal di rumah makcik beliau, Khalati itu makcik dari pihak ibu ya, saudari perempuannya ibu ya, Khalat itu. Beliau yang kebetulan istri Nabi juga. Jadi dari dua pihak ketemu hubungan kekerabatan Abbas dengan Rasulullah. Yang pertama dengan Nabi sendiri, beliau sepupu. Yang kedua dengan Maimunah, makcik beliau, Khawatihi ya. Faqala Rasulullah SAW untuk apa dia tidur bersama atau menginap di rumah makciknya itu, supaya dia bisa tahajud ya di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat malam hari tiba, faqala Rasulullah SAW Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya ya, kemudian fatawadda, beliau berwudu ya, Nabi Muhammad wudu min syarri mu'allaqin wudu'an khafifan, wudunya ringan-ringan saja. Wudu'an khafifan itu maknanya yang wajib-wajib saja, muka, tangan sampai situ, kepala disapu, kemudian kaki sampai mata kaki masing-masing sekali, itu wudu'an khafifan. Namun kadang-kadang Nabi Muhammad juga mubalagatan fil wudu, berlebih-lebihan dalam wudu, sunnah Nabi juga. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad kadang-kadang pakai rukun saja wudunya, dan kadang-kadang beliau berlebih-lebihan. Misalnya ada cerita hadis Nabi, Inna Allah yab'atsu ummati yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Ghurran muhajjalin itu wudu yang melebihi standar. Jadi kalau kita basuh tangan bukan hanya sampai siku, tapi sampai ketiak, itu ghurran muhajjalin. Kalau basuh kaki atau cuci kaki itu bukan hanya sampai mata kaki, tapi sampai paha, itu namanya ghurran muhajjalin. Kadang-kadang Nabi seperti itu. Tapi kadang-kadang Nabi Muhammad juga sering untuk itu cuma yang wajib-wajib saja. Meskipun saya yakin Bapak Ibu tidak pernah wudu seperti itu, ya kan? Selalu wudunya sempurna, ya kan? Betul kan? Pernah wudu wajib-wajib aja? Nggak pernah, yakin saya nggak pernah. Padahal Nabi Muhammad aja seperti itu kadang-kadang. Kalau kami dulu di pesantren sering gitu Pak, saat mau sholat masbuk itu dulu ada guru kami itu kejam betul, kalau telat langsung dicabut. Kan antri itu, wudu antri, kadang-kadang satu keran itu diantri 2 atau 3 orang, air pegang, tapi semuanya wajib-wajib betul. Nabi Muhammad pernah balik. Bahkan dalam riwayat itu Nabi Muhammad bisa wudu dengan 1/3 pun air. Jadi satu kaleng kental susu, satu kaleng susu kental manis itu lebih besar sedikit, itu tidak penuh, 1/3 itu beliau bisa wudu. Kalau kita itu 1/4 kalau boleh wudu. Kalau satu itu mana bisa kita wudu ya. Itu namanya wudu'an khafifan, ya, wudu yang ringan. Qala wasafa wudu'ahu wa ja'ala yukhafifu wa yuqalliluhu. Saya pun berusaha meniru wudunya Nabi Muhammad, kata Abbas. Ya, bagaimana? Yukhafifuhu wa yuqalliluhu. Saya pakai minimal air, ya, nggak banyak menggunakan volume air sebagaimana wudunya Nabi. Faqala Ibnu Abbas, "Fakuntu fasana'tu mithla ma sana'a Nabi." Aku pun
kemudian melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kemudian aku datang ke dalam saf sholatnya Nabi, fakuntu an yasari, aku pun berdiri di sisi kirinya Nabi Muhammad. Fa'akhlafani faja'alani an yamini, tapi Nabi Muhammad kurang setuju dengan posisi berdiriku, kemudian aku digeser. Beliau lagi sholat, Abbas tarik sama Nabi ke sebelah kanannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sekaligus jadi pelajaran bagi kita ya, kalau sholat berjamaah jumlah jamaahnya cuma 2, imam 1, makmum 1, posisi makmum itu tidak di belakang imam, dan juga posisi makmum tidak di samping kiri imam, tapi di sebelah kanan daripada imam. Dan sebelah kanannya bukan di belakang, tapi pas di samping imam. Jadi kaki makmum itu harus dempet, ujung kaki depan makmum itu harus berada setentang dengan ujung belakang daripada kaki imam. Kenapa demikian? Yang namanya sholat jamaah salah satu syaratnya apa? Saf. Tapi kan jumlah jamaahnya dua saja, satu imam, satu makmum, tidak ada saf. Nah, pada saat itu makmum safnya dengan saf imam. Jadi makmum bersaf dengan safnya imam. Maka jangan seperti ini kaki makmum, ini kaki imam. Jangan. Kebanyakan kita kan gitu, Pak. Kenapa? Ngaji fikihnya nggak ngaji. Tapi kaki kita itu ditaruh setentang, sehingga kita bersaf dengan safnya imam. Misalnya Bapak Ibu, kita sudah berikan saf, imam sudah rapikan saf, sawu susu vakum, sudah berdiri semua, penuh masjid. Tiba-tiba dari dalam ruang imam datang orang, itu tidak usah mundur lagi. Yang jamaah di belakang imam ini tidak usah mundur. Terus gimana? Gimana orang yang berdiri? Berdiri aja di samping imam. Agak mundur sedikit, ujung kakinya itu di bagian belakang daripada kaki imam. Jadi dia safnya pakai saf imam. Sah sholat ya sah. Nah, pas gitu prakteknya sama Nabi Muhammad gimana kita bilang sah? Faja'alani an yaminihi fasalla tsumma daja'an fanan. Kemudian aku pun sholat setelah dibetulkan posisi berdiriku sama Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, tsumma daja'an. Kemudian Nabi Muhammad tidur. Setelah sholat beliau tidur. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad nggak nyambung sholat tahajud witir kemudian tunggu salat subuh, nggak seperti itu kan. Biasanya Nabi Muhammad setelah tahajud witir tidur dulu, nanti beliau kebangun ya waktu di azan, dikumandangkan azan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, fanama, sehingga beliau lanjut tidur, lanjut istirahat, hatta nafakha, sampai beliau mendengkur, ya ngorok, dengkur. Nah, ini hadis keren betul. Jadi kalau nanti istri-istri bapak-bapak di rumah ini protes karena tidurnya ngorok, pakai hadis ini bela diri. Enak aja kalian protes, Nabi aja ngorok tidurnya, apalagi saya nih. Nah, ini hadis senjata pamungkas kita ya. Hatta nafama, maknanya apa? Lelah. Nabi Muhammad itu lelah. Karena di dalam mazhab Syafi'i itu kalau berbaring saja nggak tertidur nggak batal wudu. Kita boleh-boleh ya kan, nggak tertidur, nah itu nggak batal wudu. Atau bahkan tidur sambil duduk, nggak mumdajian ya, bahasa fikihnya mumdajian, nggak berbaring, tidur sambil duduk, atau kadang-kadang sambil berdiri kan keluar dalam bus itu. Nah itu juga nggak membatalkan wudu. Syukur Pak mazhab kita Syafi'i. Coba kalau mazhabnya Maliki Pak, tidur dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun batal wudu dalam mazhab Maliki itu, termasuk dalam posisi duduk. Nah, oleh karena itu waktu sholat Jumat banyak orang kita yang tidur Pak. Alhamdulillah mazhabnya Syafi'i terus memperpenuhi itu, ya kan? Banyak orang kita itu yang tidur. Nabi Muhammad tidur, semua ada Bilal fa'adzanahu, kemudian datang Bilal bin Rabah memandangkan azan, fa'adzanahu di sholat, yang memandangkan azan sholat subuh, fakharaja fasalla subha walam yatawadda. Nabi Muhammad pun keluar dari kamarnya ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, walam yatawadda, dan beliau tidak memperbarui wudu.
Kemudian dari sini kan diceritakan oleh Abbas kepada seorang tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Sufyan Ats-Tsauri di sini, wahada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khosatan. Peristiwa ini hanya khusus boleh kepada Nabi. Li'annahu, kenapa demikian? Li'annahu balawana, karena telah sampai cerita kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ainahu wala yanamu qalbu. Nabi Muhammad itu kalau tidur hanya terpejam dua bola matanya, tapi qalbunya tidak pernah henti dari zikir kepada Allah. Ya, maka Nabi Muhammad itu sering seperti itu. Meskipun kadang-kadang kalau beliau tidur tetap beliau memperbarui wudu. Kenapa? Untuk memberi contoh kepada para sahabat, kalau kalian tidur itu batal wudu, beliau memperbarui wudu. Tapi memperbaruinya wudu Nabi Muhammad disepakati oleh para ulama bukan karena batal wudunya Nabi, karena Nabi Muhammad itu tidak batal wudu dengan tidur. Kalbu beliau itu tidak pernah berhenti dari ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu menjadi catatan penting ya, bagaimana hal-hal yang duniawi ini jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah. Bahkan bukan hanya duniawi, formalitas ibadah pun kalau nama itunya bukan lillahi ta'ala, boleh jadi nggak ingat Allah itu. Nek haji, buat apa? Ya supaya nanti pulang dipanggil Pak Haji. Itu selama di sana nggak ingat Allah itu, ya kan? Selama di sana ingatnya macam-macam, ingat belanjaan, ingat oleh-oleh macam-macam. Bahkan ibadahnya nanti boleh jadi dia lupakan. Ya pergi sholat supaya dikatakan soleh, ya belum tentu nanti di dalam sholatnya dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga yang lain, yaitu majelis zikir, ya macam-macam di zaman kita ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan bacaan kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif pada subuh yang mulia ini. Namun sebelum saya tutup pengajian kita pada subuh kali ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita dengar Ustaz ya, kita ingat Allah. Seperti tadi Nabi selalu ingat Allah. Jadi pertanyaan ini, apa yang ingat? Gimana? Apa yang ingat? Bisa kita ingat Allah, ada ingat sifatnya, ingat kasih sayangnya, ingat itu. Ini waktu kita misalnya Nabi tadi tertidur, apa yang diingat? Saat kita juga sholat, apa yang diingat? Waalaikumsalam. Yang diingat itu macam-macam, tergantung sejauh mana pengalaman spiritual kita. Kalau kita belajar dengan Nabiullah Adam alaihissalam, yang beliau ingat itu kan namanya Allah. Ya, yang beliau ingat itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allama Adamal asma. Ya, sehingga orang yang punya pengetahuan nama-nama, bukan hanya nama Allah nantinya. Dalam kehidupan kita manusia, nama benda apapun, orang yang punya banyak kosakata dalam dirinya, maka dialah yang akan menguasai orang lain. Ya, orang yang memiliki ilmu-ilmu yang banyak, orang itu akan mendominasi orang lain. Nah, dalam konteks itu yang diingat oleh Nabiullah Adam alaihissalam adalah nama-nama Allah, ya, nama-namanya. Allah sudah bilang itu juga dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama-nama yang baik, asmaul husna. Kita diminta kalau menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya menggunakan asmaul husna itu, fad'uuhu biha, gunakan asmaul husna itu. Yang dilarang itu Bapak Ibu, ya, jadi macam-macam dengan pengalaman kita. Oh, ada juga yang ingat syukur kepada Allah. Allah banyak kasih anugerah, kita syukur. Kita ingat pemberian-pemberian Allah. Bahkan dulu kita nggak terbayang bisa menjadi seperti ini. Nah, itu kita ingat-ingat terus. Ya. Atau juga kita bisa mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan
kita untuk ibadah ini, ibadah kita ini Bapak Ibu itu karena Allah Subhanahu wa taala bisanya. Yang tidak diizinkan dalam agama itu membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki fisik. Allah Subhanahu wa taala ini bentuknya seperti ini. Itu dalam bayangan tidak boleh sama sekali bentuk seperti itu. Nah, karena ya Bapak Ibu tahu kan surat Al-Ikhlas itu. Dulu orang Quraisy itu bingung. Muhammad, kamu dakwakan kami untuk bertauhid. Sebenarnya Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Kalau Tuhan kami jelas, kata orang Quraisy. Tuhan kami ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bebatuan. Kalau Tuhanmu itu bentuknya apa? Amin fiddatin. Iya. Apakah Tuhan kamu itu dari perak? Amin dahabin amin emas, atau dari emas, atau dari tembaga-tembaga yang lain? Itu tanya orang Quraisy kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, saya juga tidak tahu, kata Nabi. Sampai kemudian turun surat Al-Ikhlas itu menerangkan kepada Nabi Muhammad siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, qul huwallahu, katakanlah Muhammad kalau Allah itu adalah esa. Allah Samad, tempat menggantungkan semua harapan manusia. Samad itu Bapak Ibu tempat menggantungkan semua curahan hati, semua masalah, ya semua problem. Jadi diajak ngomong aja Bapak Ibu sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal yang paling sepele sekalipun diajak ngomong aja sama Allah itu. Karena memang Allah memperkenalkan dirinya itu sebagai As-Samad. Maka dulu cerita-cerita di dalam kitab Riyadul Auliya itu kan lucu-lucu itu. Kadang-kadang kita menarik kok bisa seperti ini. Tapi ya seperti itulah hubungan orang-orang soleh dengan Allah. Seperti sahabatnya sendiri. Karena mereka tahu tempat mereka curahan hati yang paling baik itu ya Allah. Kalau sama manusia curahan hati kan bisa buat kita kecewa. Jadi manusia itu kalau mengharapkan sesuatu sama manusia yang lain, harapannya nggak kesampaian, pasti kecewa kan gitu. Kita cerita masalah kita dengan harapan, setelah cerita dia bisa kasih solusi. Ternyata dia punya masalah yang sama dengan kita. Gimana caranya? Itu kan kayak sahabat Nabi lagi marahan dengan istrinya, datang ke Umar. Semoga Umar bisa kasih solusi. Tapi setibanya di rumah Umar aja lagi dibentak sama istrinya. Gimana caranya? Kecewa gitu. Tapi kalau Allah memperkenalkan dirinya itu As-Samad, tempat kita mencurahkan semua kegalauan hidup kita sampai yang paling sepele sekalipun. Maka dulu misalnya ada seorang ulama tabi'in soleh namanya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Dia diminta sama sahabat-sahabatnya untuk menajat sama Allah, minta turun hujan. Ini udah lama musim paceklik. Beliau doanya itu aneh, doanya. Ya Allah, kayak-kayaknya bukan dirimu yang saya kenal kalau engkau pelit menurunkan hujan kepada umat manusia gitu. Jadi ya Allah, itu bukan sifatmu. Sejauh yang saya kenal dengan dirimu itu bukan sifatmu. Membiarkan manusia kering kerontang dan pelit itu tidak ada dalam sifatmu. Kenapa engkau tidak menurunkan? Munajatnya seperti itu. Itu saya atau orang-orang yang baca ilmu tasawuf memahami itu bukan menekan Allah ya, tapi nuansa keakraban. Kita kan kalau sudah akrab sama orang, salamnya nggak formal. Salam formal seperti ini kan sama teman-teman yang baru kenal ya. Tapi kalau yang sudah kenal lama, cas, ya kan? Itu kan nuansa keakraban. Dan itu sebenarnya diizinkan sama Allah dalam pesona Dia itu. Allah minta kita nggak punya sekat dengan dirinya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga para ulama yang doanya aneh-aneh waktu beliau tobat itu seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dulu perampok, tobat jadi ulama besar. Itu doanya aneh banget. Ya Allah, kalau engkau kepingin ya Allah, jika engkau mau menerima taubat saya, fakat surah habibu, engkau pasti membuat
kekasihmu senang karena membuat jumlah pengikut Nabi Muhammad makin banyak. Tapi kalau engkau nggak mau terima tobat saya, ya engkau sendiri yang rugi karena mengurangi jumlah pengikut kekasihmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi doa tobatnya, istighfarnya orang-orang saleh seperti itu. Akrab, samadiyah itu namanya. Nah, itu persis juga sama Nabiullah Ibrahim. Datang malaikat maut. Itu di dalam kitab Uliyatul Uliya diceritakan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani. Datang malaikat maut jumpa kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim nanya, ada tujuan apa, ada kepentingan apa kemari? Allah merintahkan saya untuk mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim balik nanya, wahal kana khalilun yuktabu habibuh, apa ada seorang kekasih yang rela membunuh kekasihnya? Kan Nabiullah Ibrahim kan julukannya Khalilur Rahman, ya, kekasihnya atau temannya Allah. Nabi Ibrahim balik nanya sama malaikat, kamu nggak kenal saya? Kok kenal? Anda kan Khalilur Rahman, Khalilullah. Apakah ada seorang kekasih yang tega membunuh kekasihnya? Ini gimana jawabnya? Bingung kan malaikat? Balik kemudian menghadap Allah, ya Allah, saya bingung ini Ibrahim katanya kekasih Allah. Gimana ada seorang kekasih kok membunuh kekasih? Biasanya seorang kekasih itu kepingin lama-lama dengan kekasihnya, ini kok disuruh matiin. Ya, kemudian diperintah sama Allah, oh, udah bilang ini sama Ibrahim. Datang lagi malaikat maut jumpa Nabiullah Ibrahim, nyampaikan, Ibrahim ada amanah dari Allah, apa? Hal kana khalilun la yuhibbu ayyalqahu khalilah, apakah ada seorang kekasih yang nggak mau berjumpa dengan kekasihnya? Ya, kalau mau jumpa sama Allah kan wajib mati, Pak, ya. Jadi akrab hubungannya itu. Ya kan kita dengan Allah itu akrab, Pak, sebenarnya. Nggak berjarak. Nah, itu namanya samadiyah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai samadiyah. Nabi Ibrahim dijawab seperti apa? Oke lah, sudah cabut nyawa saya. Jika Bapak Ibu kalau sudah punya pemahaman seperti itu, akrab sama Allah. Jadi seperti itu, akrab. Ya sampai hal yang remeh-remeh pun bisa seperti itu. Nabi Muhammad dilaporin sama sahabat, ya Rasulullah, kampung kami itu sudah lama nggak hujan, gimana caranya ini? Waktu Nabi Muhammad khatib khutbah, dengan enak aja Nabi Muhammad bilang, Allahumma arifna, ya Allah turunkan hujan kepada kami, hujan. Itu di atas mimbar. Nah, nanti kenapa sebagian orang kita itu punya anggapan, Pak, kalau hujan turun hari Jumat biasanya 1 minggu. Kenapa? Karena waktu Nabi Muhammad doa seperti itu, hujannya nggak berhenti 1 minggu, sehingga di kampung orang tadi banjir, Pak. Di Arab kan tekstur tanahnya itu bukan liat yang menyerap air, tapi pasir. Pasir itu nggak menyerap air. Yang namanya pasir itu nggak menyerap air, maka dikit turun hujan banjir. Jumat berikutnya datang, ya Rasulullah, doa Anda itu terlalu mujarab. Kampung saya banjir gara-gara doa Anda. Tolong doa balik supaya hujan itu nggak turun lagi di kampung kami. Nah, didoakan sama Rasulullah itu di mimbar Jumat juga. Allahumma haulaina la alaina, ya Allah hujannya di sekitar kami aja, jangan di atas kami lagi. Jadi maka nggak ada doa tolak hujan. Kemarin itu ada jamaah kita itu waktu datang Ustaz Kusonat apa minggu kemarin ya, itu kan musim hujan ya kan. Ini gimana nanti kalau masjid kan kecil nggak sanggup daya tampung, gimana? Ada orang BBC itu telepon saya, Pak Irwandi itu telepon saya, gimana Ustaz? Nah, bilang doanya, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami aja, jangan di masjid belakang itu. Itu kan doanya nanti itu kan, la alaina, jangan di atas kami, tapi di sekitar kami nggak apa-apa saat itu. Tapi jangan tolak hujan, yang nggak ada namanya tolak hujan. Nah, itu Allah Samad, lam yalid wa lam yulad, itu kaidahnya. Ya, lam yalid wa lam yulad, jangan punya pikiran Allah itu punya anak dan punya diperanakan, itu dosa besar itu ya.
Maka dulu Nabiullah Musa alaihissalam pernah gini Pak. Nabiullah Musa itu kan orangnya cepat terluka rasanya, kan temperamen beliau itu ya. Orang temperamen kenapa bisa cepat marah? Karena ya mudah tersinggung kan. Jadi beliau sering dikata-katain itu Pak, diomongan, jadi bahan omongan sama Bani Israel. Musa seperti ini, Musa seperti ini. Singkat cerita Nabiullah Musa munajat sama Allah, ya Rabb, irhamni min kalamin nas. Doanya Nabi Musa, ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepada saya sehingga orang lain itu enggak menjadikan saya bahan obrolannya. Kita kan Bapak Ibu enggak senang kalau orang ngobrolin kita, ngomongin kita, ghibah kita kan enggak senang itu. Nabi Musa juga enggak senang. Apa jawab sama Allah? Ya Musa, innaka talabta syai'an lam tu'tiyahu li nafsi. Musa, kamu minta sesuatu yang bahkan saya nggak berikan untuk diri saya sendiri. Artinya apa? Allah aja kena jadi omongan manusia kan. Ya, Allah disekutukan, Allah dikatakan punya anak, ya nggak tersinggung itu Allah. Allah dibilangnya Isa Allah, Maryam itu istrinya Allah. Kapan Allah selingkuh dengan Maryam kan itu? Itu kan kurang ajar itu namanya kan. Allah aja jadi bahan omongan, apalagi kita manusia. Maka nggak ada jaminan kalau kita itu nggak diomongin. Nah, maka jangan mikir-mikir seperti itu. Nah, jangan mikir-mikir Allah punya anak, Allah punya istri, ya seperti yang dikatakan oleh orang-orang non-Muslim, yaitu menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kafir, kufur. Nah, selama kita nggak dalam itu sah-sah saja. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan punya pikiran mempersamakan Allah dengan siapapun yang ada di alam semesta itu, dengan binatang, dengan manusia. Jangan punya pikiran itu. Pokoknya sudah ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat rahmatnya, ingat karunia-Nya, ingat nama-namanya, ya. Tapi jangan punya bayangan itu. Ingat Allah ini dekat sama kita, tempat kita mengabdi, dan Allah akan memberikan, pasti akan memberikan apa yang kita curahkan kepada dirinya. Itu aja yang diingat. Yang penting jangan ingat garis koridor yang diberikan dalam surah Al-Ikhlas. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma waffiq wal muwaffiq. Wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum